Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baik, pengertian korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel penelitian. Dalam penelitian kesehatan, gizi dan olahraga, analisis korelasi sering digunakan untuk mengetahui hubungan antara pola makan dengan status gizi, aktivitas fisik dengan kebugaran, atau lama tidur dengan konsentrasi belajar. Tujuan analisis korelasi yang pertama mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel, yang kedua mengetahui arah hubungan, yang ketiga mengetahui kekuatan hubungan, yang keempat membantu peneliti membuat kesimpulan penelitian. B. Karakteristik analisis korelasi digunakan pada data numerik, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, menghasilkan nilai koefisien korelasi. Nilai korelasi berkisaran antara -1 sampai +1. Next. Next. Interpretasi arah korelasi. Yang pertama korelasi positif, yang kedua korelasi negatif, yang ketiga tidak ada korelasi. Jenis analisis korelasi: yang pertama korelasi Pearson, yang kedua korelasi Spearman. Next. Rumus korelasi Pearson. Terus maka interpretasinya hubungan bersifat positif, hubungan sangat kuat, hubungan signifikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu F. Rumus statistik. Yang pertama, rumus korelasi Pearson. R sama dengan koeficiensi korelasi. X sama dengan variabel bebas. Y sama dengan variabel terikat. N sama dengan jumlah sampel. Yang kedua, rumus regis linear sederhana. Y sama dengan A tambah BX. Keterangan Y variabel dependen. X sama dengan variabel independen. A sama dengan konstanta. B sama dengan koefisien regens. Next. G. Penerapan regensi dan korelasi dalam penelitian kesehatan. Hubungan aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran mahasiswa. Aktivitas fisik merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kebugaran tubuh. Mahasiswa yang rutin melakukan olahraga atau aktivitas fisik cenderung memiliki kondisi tubuh yang lebih sehat dan bugar dibandingkan mahasiswa yang jarang olahraga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dan pengaruh aktivitas fisik terhadap tingkat kebugaran mahasiswa. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan kebugaran mahasiswa. Yang kedua, mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap kebugaran mahasiswa. Next. Variabel penelitian. Variabel aktivitas fisik X, keterangan jumlah jam olahraga per minggu. Tingkat kebugaran Y sama dengan skor hasil tes kebugaran. Hipotensi. Hipotensi korelasi. Tidak terdapat hubungan aktivitas fisik dengan kebugaran mahasiswa. H1 terdapat hubungan aktivitas fisik dengan kebugaran mahasiswa. Hipotensi regresi. Aktivitas fisik berpengaruh terhadap kebugaran mahasiswa. H1 aktivitas fisik berpengaruh terhadap kebugaran mahasiswa. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya, hasil penelitian, hasil korelasi misalnya diperoleh R 0,9 sig 0,000. Interpretasi hubungan sangat kuat, hubungan bersifat positif. Semakin tinggi aktivitas fisik, maka kebugaran meningkat. Nilai sig di bawah 0,05 berarti hubungan signifikan. Visualisasi data. Diagram scatter plot digunakan untuk melihat pola hubungan antara aktivitas fisik dengan skor kebugaran. Yang pertama, titik data membentuk pola naik menunjukkan hubungan positif. Semakin tinggi aktivitas fisik, maka skor kebugaran meningkat. Next. Hasil penelitian, hasil korelasi. Misalnya, diperoleh R 0,98 sig 0,000. Interpretasi hubungan sangat kuat, hubungan bersifat positif. Semakin tinggi aktivitas fisik, maka kebugaran semakin meningkat. Nilai sig di bawah 0,05 berarti hubungan signifikan. Visualisasi data. Diagram scatter plot digunakan untuk melihat pola hubungan antara aktivitas fisik dengan skor hubungan. Titik data membentuk pola naik menunjukkan hubungan positif. Semakin tinggi aktivitas fisik, maka skor kebugaran meningkat. Next. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya lanjut ke materinya, yaitu mulai menentukan variabel penelitian, mengumpulkan data, input data ke SPSS, analisis, korelasi atau regresi, melihat hasil output SPSS, interpretasi hasil, menarik kesimpulan. Selesai. Next.
Selanjutnya, 1. Tutorial korelasi SPSS. Tahap 1, membuka SPSS dan menginput data pada tahap pertama. Penggunaan membuka aplikasi SPSS, kemudian memasukkan data penelitian ke dalam tabel data web. Data yang dimasukkan terdiri dari variabel aktivitas fisik dan skor kebugaran responden. Next. Tahap 2 yaitu memilih menu korelasi. Pilih menu Analyze Correlate Bivariate. Menu ini digunakan untuk melakukan analisis hubungan antara dua variabel numerik. Next. Tahap 3, memasukkan variabel. Variabel terbagi dua, yaitu aktivitas fisik, kebugaran. Dipindahkan ke kotak variables. Pada tahap ini, penggunaan menentukan variabel mana yang akan dianalisis hubungannya. Next. Tahap 4, memilih person dan klik OK menggunakan mencentang. Terbagi dua, yaitu person atau total. Kemudian klik OK. Tahap 5, melihat output korelasi. SPSS menampilkan tabel correlation yang berisi nilai person correlation, nilai signifik, jumlah data. Hasil menunjukkan itu nilai R mendekati 1, berarti hubungan sangat kuat. Nilai sig tunggu dulu. Kurang dari. Nilai sig kurang dari 0,05 berarti hubungan signifikan. Baik, saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, tutorial regresi linear SPSS. Tahap 1, membuka SPSS dan menginput data. Data penelitian dimasukkan ke dalam SPSS pada data view. Data terdiri dari variabel independen, sama dengan aktivitas fisik. Variabel dependen berarti kebugaran. Tahap ini bertujuan menyiapkan data untuk analisis regresi. Tahap 2, memilih menu regresi. Penggunaan memilih menu analisis regression linear. Menu ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tutorial yang tahap ketiga, memasukkan variabel pada kotak dialog. Variabel kebugaran dimasukkan ke bagian dependen, variabel aktivitas fisik dimasukkan ke bagian independen. Tahap ini menentukan variabel yang memengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Tahap 4, klik OK setelah semua variabel dimasukkan dengan benar. Penggunaan menekan tombol OK untuk menjalankan analisis regresi. Tahap 5, memilih output regresi. SPSS menghasilkan beberapa tabel output, yaitu model sumari, ANOVA, koefisien penjelasan output. R-square menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y. ANOVA menunjukkan apakah model regresi signifikan. Koefisien menunjukkan persamaan regresi. Adapun studi kasusnya, latihan soal, analisis soal, baik itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.